Kameranya kenapa begini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noli Dwi Saptari dengan NIM 124430118. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan membahas mengenai simulasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Sebelum saya melakukan percobaan atau praktikum ini, saya sudah mencoba simulasi atau praktikum untuk mendapatkan hasil-hasil yang saya inginkan. Nah, teman-teman, di sini kita akan bersama-sama melihat mengenai modul 2. Kalau di sini tulisannya modul 2 ya teman-teman, tapi kalau misalnya ini kita akan bersama-sama untuk melihat modul 4 yang dimana ini ini merupakan modul mengenai bipolar junction transistor. Apa sih tujuan dari praktikum ini? Yang pertama adalah memahami karakteristik BJT, kemudian memahami kondisi bias pada BJT. Yang nantinya akan ada nih percobaan yang menemukan kondisi bias pada BJT, teman-teman. Jadi, pertama-tama hal yang kita lakukan itu adalah kita melakukan simulasi ini di Proteus, yang dimana nanti di Proteus ini kita akan mendapatkan banyak sekali alat-alat atau tools yang nantinya bisa berguna nih untuk melihat dari osiloskop atau grafik dari yang kita butuhkan, karena adanya banyak keterbatasan teman-teman kalau misalnya menggunakan alat lain. Jadi pertama-tama saya sudah melakukan rangkaian sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Jadi di sini kita membutuhkan 4 bahan. Yang pertama itu adalah V-sign atau arusnya, yang kemudian ada V-source. Kita membutuhkan V-source di sini teman-teman. Di mana V-source ini kita menggunakan 10V. Namun sebelum kita akan membahas mengenai percobaan pertama, kita akan melihat dari apa sih yang kita butuhkan pada praktikum ini. Yang pertama kita membutuhkan praktikum untuk melakukan karakteristik transistor, multimeter, sumber arus DC, sumber tegangan DC, osiloskop, transistor BJT. Yang dimana transistor BJT ini kita menggunakan transistor 2N222 dan resistor biasa. Nah, teman-teman, untuk percobaan pertama, di sini pada modul ini ada 4 percobaan. Yang pertama itu karakteristik input BJT IC ke VBE, arus. Terus karakteristik output BJT IC ke VCB. Kemudian efek early pada transistor, yang dimana nanti efek early ini kita akan melihat atau menyaksikan bersama menghitung ya teman-teman. Aku udah ada hitung. Ya Allah, hitungannya juga. Maaf teman-teman jika kalian kaget. Kemudian ada pengaruh bias pada penguat transistor. Nah, pertama-tama kita masuk ke percobaan pertama, yaitu melihat dari karakteristik input BJT IC VBE. Jadi, yang kita butuhkan itu adalah membuat rangkaian seperti ini teman-teman. Jadi, aku sudah membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Jadi, kalau misalnya divisualisasikan pada Proteus seperti ini ya teman-teman, yang dimana V-sign ini kita membutuhkan V-sign atau generator sinyal. Kemudian ada di sini ada transistor 2N222 yang kita butuhkan. Kemudian ada resistor di sini teman-teman, resistornya aku taruh di sini. Kemudian ada dari ini V-source. Ini V-source-nya itu DC ya teman-teman. V-source DC 10 volt. Jadi teman-teman tinggal nyari aja. Carinya itu gimana? Carinya teman-teman buka di sini. Ini namanya apa ya? Pokoknya skematik gitu. Teman-teman buka di ujung sebelah sini, teman-teman lihat. Kemudian teman-teman itu cari di pencet P. Nanti teman-teman cari aja semua keyword yang di sini. Ada 2N222, resistor, V-sign, atau V-source.
Nanti setelah teman-teman menemukan barangnya, teman-teman rangkai dari rangkaian ini teman-teman. Jadi visanya di sini, kemudian ada resistor dan juga V-source. Jadi setelah kita melihat rangkaian ini, kita memerlukan osiloskop, yang dimana osiloskopnya ini untuk melihat garis gelombang. Kita melihat osiloskop teman-teman. Rangkaian F ini kita melihat osiloskop mode waktu untuk melihat nih teman-teman, gimana sih pada sin A ini memberikan input sinusoidal kuning nih teman. Jadi kita lihat aja ya teman-teman gimana maksudnya. Jadi nanti untuk titik A, sin A ini dia masuk di sini teman-teman. Di sebelah sini, sin B kalian taruh sini aja. Jadi kalau misalnya di rangkaian kalian lihat ini titik B, ini titik C. Plot B, plot C. Jadi kita langsung run aja. Kalau nggak muncul, nah kalau teman-teman lihat ini itu ada dari digital oscilloscope yang bentuknya seperti ini teman-teman. Ini kalau misalnya kita ngeliat ke source A untuk melihat mode XY, tapi kita kan mau melihat dari waktu sinusoidal waktu. Jadi ini karena udah diotak-atik ya teman-teman. Jadi nanti untuk awalnya itu dia tuh bentuknya kayak kecil-kecil gitu. Jadi kalian tinggal rangkai aja. Nah nanti hasilnya tuh seperti ini. Teman-teman nanti bisa di otak-atik untuk penempatannya seperti apa lebih bagusnya. Jadi kita melihat bahwa ada sin A itu ada input sinusoidal kuning dan ada output biru. Nih kalau teman-teman lihat, ini hasil dari yang telah saya lakukan. Jadi teman-teman pada hasil simulasi yang telah kita jalankan ini, sinusoidal ini gelombang sinus kuning dan respon output. Jadi yang kuning itu adalah merupakan bentuk gelombang input sinus yang warna kuning. Sedangkan yang warna apa ini? Warna biru. Astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman. Sedangkan yang warna biru itu disebut dengan respon output. Nah, jadi hasil dari yaitu kita bisa melihat di sini bahwa pada hasil dari simulasi yang dijalankan menampilkan bentuk gelombang input sinus kuning dan respon output biru yang terdistorsi atau terpotong di bawah 0,7 volt. Lihat milivolt. Karena ini 5 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman setelah kita mendapatkan respon sinyal waktu, nah kita akan mengubahnya ke source A untuk melihat penampilan kurva pada dalam mode XY. Nah, teman-teman di sini bisa clear on cursor aja. Nah, sebenarnya kalian bisa kotak-atik sih mau kayak gimana. Tapi saya mau izin ke Bang Abah sebelumnya, maaf Bang,
Saya sudah mencoba sebisa mungkin untuk membesarkan foto ini, tapi dari tadi nggak bisa terus, Bang. Saya udah semalam mencoba. Apakah memang saya yang noob atau gimana? Jadi saya cuma bisa dapat seperti ini. Nah, paling cuma sebesarnya kayak gini doang. Nah, di sini saya nggak bisa ke bawahin atau ke atasin lagi karena sudah mentok. Jadi saya meminta maaf ke abang kalau misalnya hasilnya kayak cuma sekecil gini aja, nggak bisa saya jelaskan lagi. Maksudnya lebih jelas lagi. Nah, jadi ini nih hasil dari Vsauce. Jadi teman-teman, ini hasil dari kalau teman-teman ngeliat dari sumbu X-nya. Aduh. Sebentar teman-teman. Subhanallah. Jadi teman-teman, karakteristik input dari IC VBA ini, oh iya, kita jadi udah nemu dua hal yang nanti akan kita analisis. Kemudian nanti teman-teman bisa analisis aja di analisisnya itu. Nah, ini tinggal kita matiin aja. Di sini setelah teman-teman selesai dengan urusan di sini di osiloskop, teman-teman ini langsung melihat dari kurvanya. Ya, kalau teman-teman lihat di bagian sini, sebentar. Nah, di bagian sini, karakteristik input, ini ada kurva. Nah, kurva yang kita gunakan ini bisa kita lihat dari DC transfer curve analysis. Jadi, gimana sih? Kita mau memakai metode sederhananya aja, teman-teman. Yang dimana, kalau teman-teman lihat, di sini itu ada, sebenarnya sama aja untuk alurnya ini. Kenapa saya bilang sama aja? Karena di sini ada dua komponen utama. Yang pertama itu ada komponen transistor, yang kedua ada komponen resistor. Nah, sama-sama nilainya juga udah sama. Kemudian tinggal kita tambahkan di sini. Ini kita tambahkan probe mode. Bukan probe mode, teman-teman. Kita tambahin generator mode. Yang pertama, karena kita mau melihat bahwa input BJT IC ke VBE, kita mau melihat inputnya. Jadi V-sign-nya itu teman-teman bisa taruh di sini. Kita memakai V-sign atau harus AC. Terus kemudian di atas ini teman-teman bisa taruh VCE atau DC ya teman-teman. Setelah teman-teman cari itu, teman-teman tambahin current-nya di sini di probe mode. Teman-teman tambahin current-nya untuk melihat arah arusnya gitu. Jadi gimana cara ngeliatnya? Kalau udah selesai itu teman-teman langsung tarik aja seperti ini teman-teman. Nah, tarik ini kalau teman-teman lihat kayak gini kan, langsung di-plug, dilepaskan saja di sini, lalu teman-teman pencet spasi, maka angkanya akan muncul. Kita lihat di sini. Nah, ini kenapa merah? Oh, karena tadi kita mau masukkan data Q2B-nya itu merah ya teman-teman, 2 kali. Jadi kenapa warnanya merah? Harusnya kita nggak usah masukin ya, coba. Nah, ini teman-teman, untuk hasil dari pada percobaan pertama. Nanti teman-teman bisa menganalisis, dan hasil analisis yang telah saya dapatkan yaitu pada percobaan pertama mengenai karakteristik input IC dan VBE, ini analisis menunjukkan bahwa transistor BJT memiliki sifat non-linear yang menyerupai karakteristik dioda. Berdasarkan pengamatan osiloskop dan grafik DC transfer, arus konverter IC itu tidak mengalir di kondisi cut
atau dalam kondisi cut off selama tegangan basis air motor atau VBA berada di bawah ambang batas potensial. Nah, ambang batas potensialnya itu sekitar yang saya dapatkan itu 0,6. Saya itu dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari yang ini teman-teman, osiloskop. Sebentar. Wah, dirun lupa. Saya dapatnya dari yang di osiloskop. Nih, ini perkiraan aja sih teman-teman. Nah, sekitar 6. Begitu tegangan melewati titik tersebut meningkat secara eksponensial, yang membuktikan bahwa BJT adalah perangkat yang dikendalikan oleh tegangan input pada terminal basis untuk menghasilkan respon arus pada outputnya. Jadi itu untuk percobaan pertama, sangat mudah kan teman-teman. Nah, kita lanjut ke percobaan kedua. Pada percobaan kedua ini hampir sama. Saya pakai project baru, teman-teman. Di ini harusnya nggak usah sih. Jadi tinggal kita buka aja percobaan modul 2. Sebenarnya ini bukan percobaan modul 2 sih. It's okay. Nah langsung keluar teman-teman. Nah, di sini pada percobaan kedua ini sama aja dengan percobaan modul pertama. Sebentar saya lihat masuk nggak ya? Oh, masuk. Ini sama saja seperti percobaan modul pertama, yang dimana kita melihat kurva atau grafiknya. Nah, perbedaannya itu terletak di sini teman-teman. Kalau tadi kita mau menggunakan arus AC, generator mode-nya ini kita menggunakan sine di sini. Kita pada kesempatan ini kita menggunakan dua-duanya itu DC, arus DC. Ini mana teman-teman nanti tinggal diubah aja sisa di bagian DC-nya ini, tambahin current source karena kita akan melihat arus ya. Terus di sini sama aja, nggak usah ditambahin, seperti biasa aja teman-teman otak-atik. Jangan lupa untuk resistornya tambahin 2. Lalu untuk ketentuannya saya mengikuti panduan dan seperti contoh video. Jadi untuk source pertama itu, karena kita mau melihat outputnya, source pertama ini adalah VCE. Yang ini teman-teman, source pertama ini VCE. Masuk layar ini? Gak masuk ya ternyata, pantesan. Sebentar, saya nyalakan ini dulu. Gak masuk juga ya. Jadi teman-teman di situ tuh ada edit transfer. Nah, di bagian edit transfernya ini teman-teman, jadi kita display capture-nya itu paling atas dulu aja. Jadi teman-teman, kalian kalau ngelihat di sini, bukan, aduh, ini ada edit transfer teman-teman. Teman-teman tinggal buka aja di klik kanan ini ada edit transfer function graph. Nah, teman-teman itu bisa ngelihat di sini ada 2 source. Yang pertama itu source 1 dan source 2. Karena kita mau melihat dari tegangan itu sendiri, dari arus output itu sendiri, teman-teman itu bisa buka yang source 1-nya itu VCE karena di sini output. Jangan lupa ini tambahin ground ya teman-teman. Terus kemudian source 2-nya itu yang IB-nya ini, arus B-nya ini. Kemudian untuk start value source 1 source 2 sama-sama 0. Terus top value-nya source 1 itu 100, source 2 itu 500 mu. Kemudian number step-nya kalau misalnya source 1 itu 100, source 2 itu 5.
saya ngikutin dari nggak kelihatan sih kan. Nah, saya ngikutin dari ini. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Setelah nah saya ngikutin dari ini, teman-teman kalau lihat. Tinggal ini bisa teman-teman lihat. Nah, setelah udah teman-teman gonta-ganti, udah teman-teman edit lah istilahnya ya. Jangan lupa ini source ini, nanti yang ini nih. Teman-teman tambahkan ke sini untuk melihat hasilnya. Dan pecah spasi untuk melihat hasilnya. Jadi, untuk hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kita akan melihat 4 sayap gitu ya, teman-teman. 4 sayap, 5 sayap lah istilahnya. 5 data berbeda ini yang nantinya kita akan menggunakannya ini pada early. Kenapa bisa kita menggunakan pada early? Karena karena ini sama ada sangkut pautnya teman-teman kalau teman-teman lihat. Nah, nanti setelah teman-teman dapetin koordinat ini kita akan gunakan pada early. Dan kita ganti lagi. Nah, lebih jelas. Adalah teman-teman. Jadi, adapun analisis yang telah saya lakukan bahwa percobaan kedua ini yaitu mengamati karakteristik output IC VCE itu terlihat adanya hubungan antara arus kolektor dengan tegangan kolektor emitter pada berbagai variasi arus basis. Variasi arus basisnya itu yang ini. Kalau teman-teman lihat variasi arus basisnya itu mulai dari 100, yang ini 200, 300, 400, ini 500. Jadi ada 5 variasi arus. Nah, melalui keluarga kurva yang dibentuk. Nah, jadi itu kita di sini dapat 3 daerah yang saturasi. Bisa kita ambil 3 daerah saturasi yang nantinya akan kita gunakan di percobaan ketiga yang early. Jadi dapat diidentifikasi bahwa daerah operasi ini daerah saturasi yang dimana arus naik tajam pada tegangan rendah. Daerah aktif dimana cenderung konstan dan sangat bergantung pada nilai IBM. Jadi langsung untuk pekerjaan dari percobaan 2 selesai. Saya mengikuti modul ya teman-teman. Selanjutnya itu percobaan 3, yaitu kita mau menghitung dari early itu sendiri. Itu pengaruh tegangan early terhadap karakteristik output IC dan VCE. Jadi berdasarkan percobaan C itu kita tuh melihat kemiringan. Ada kertas enggak? Jadi teman-teman untuk variasi dari datanya yang early ini tuh pada percobaan 3 ini kita melihat melihat efek early berdasarkan data pengukuran dan eksplorasi matematis. Jadi untuk
percobaan ketiga, ini saya lihat dari, sebenarnya saya sudah nulis. Kalau teman-teman lihat di lampiran saya udah ada tulisannya, enggak ada. Kalau teman-teman lihat, saya buka sini aja. Jadi saya ini ngambil dari 3 data ya teman-teman. Ini ya, ini. Nah, jadi saya ngambil 3 data. Yang pertama itu saya ngambil di angka cantik semuanya, yang dimana IC-nya itu IC satunya itu angka cantik semua sampai IC 2. Kita tinggal milih aja sembarang mau gimana. Nah, langsung 100 kan. Jadi kita menemukan data, kalau teman-teman lihat di bagian sini, itu IC-nya, IC-nya itu untuk IB-nya itu 100 U, IC-nya itu adalah 20. Tinggal teman-teman tulis di sini 20. Dan VCE yang didapatkan itu adalah 15. Nah, sama seperti selanjutnya teman-teman cari data-datanya 2 titik di tiap ini, tiap grafiknya teman-teman, tiap garisnya. Jadi teman-teman cari aja titik yang, kalau aku lebih suka titik yang berpotongan gitu teman-teman. Jadi dan hasil angkanya juga bagus. Kayak misalnya tadi di sini 20, langsung 20. Terus di sini kalau misalnya kurang bagus, aku geser terus sampai ketemu angka bagus. Ini 30, 56,9 sama. Terus lanjut ke sini sampai ke plot yang terakhir, yaitu 300 mil. Setelah teman-teman mendapatkan hasil angkanya, teman-teman tulis di tabel FLI pada hasil BJT. Teman-teman terus hasil yang telah teman-teman dapatkan, kemudian memakai perhitungan dari rumus VA, yang dimana VA itu adalah VCE 2 dikali IC 1 dikurang VCE 1 dikali IC 2 per IC 2 kurang IC 1. Jadi teman-teman tinggal masukin datanya untuk melihat dari VA-nya itu sendiri. Jadi untuk percobaan 3 seperti itu. Kemudian untuk percobaan 4, yaitu pengaruh bias pada penguat transistor, teman-teman ini bisa, jujur kalau misalnya saya pribadi untuk percobaan 4 ini masih agak rancu, dan saya mengikuti beberapa saran dari cutting juga mengenai ini dan video. Jadi untuk video yang telah saya dapatkan untuk dari percobaan 3 ini, dari percobaan terakhir itu percobaan 4, saya itu membuat file juga, open project. Yes. Percobaan 4. Nah, pada percobaan 4, teman-teman ini ada variasinya. Variasinya itu pertama ada di kapasitor ini, dan juga ada C-source atau IB-nya. C-source ini yang nantinya akan teman-teman dapatkan variasi-variasinya. Nah, di sini saya mengikuti dari video bahwa untuk pencarian dari V-source ini agak sedikit susah, karena V-source-nya itu angka-angkanya itu akan kita masukkan satu persatu. Jadi ada 4 angka teman-teman kalau misalnya di modul. Kita lihat di modul. Dua 250 dan 500 mu A. Ganti nilai jadi 150. Jadi ada 25 mu A ampere, 150 mu ampere, dan 250 mu ampere dan 500 mu ampere. Jadi untuk
tegangannya ini sendiri, teman-teman itu bakal ganti mu-nya itu di sini, di C-source-nya. C-source-nya ini yang nantinya akan memberikan variasi pada plot yang telah teman-teman hasilkan. Jadi teman-teman tinggal ganti aja, dan kalau menggunakan potensiometer ini untuk melihat perbedaan dari variasi-variasi itu sendiri pada 0% hingga 100%. Jadi untuk variasinya ini saya mendapatkannya, ya teman-teman, mendapatkan nilainya yang telah saya dapatkan itu seperti ini. Untuk tabel variasi data percobaan D ini yang telah saya dapatkan, kita buka lagi dari sini. Display-nya kita buka dulu. Nah, kita buka. Untuk tabel variasi data yang telah saya dapatkan itu, kita ngeliatnya di sini teman-teman. Kita plotnya ini kita ganti terlebih dahulu. Kita misalnya 500 mu-nya. Jadi saya memakai potensiometernya itu ada di 0%, terus 50%, dan 100% untuk melihat variasi data yang memungkinkan. Dan ada juga VCE sama IC. Nah, untuk melihat datanya ini, teman-teman membutuhkan ini dari dua ini. Jadi teman-teman tinggal running aja. Kita anggap masukkan si source-nya itu 500 mu-A. Jadi kita pakai data 500 mu-A ini ya teman-teman. Saya sudah mendapatkan datanya. Kemudian langsung kita apply saja. Nah, di mana nanti dari prop mode-nya ini akan memberikan data yang dimana arusnya berapa dan voltnya berapa. Kalau kita lihat dari 500 mu-A ini, untuk voltnya itu yang 100% itu 4,09. Jadi sama ya teman-teman, 4,09. Dan untuk arusnya itu ada di 0,059 atau 0,06. Kalau misalnya kita ganti datanya ke 50 ya. Tinggal teman-teman ganti aja ke 50. Tentunya arusnya juga akan berubah. Jadi 3,84 sama ya teman-teman, dan 0,06. Jadi sama. Dan kalau misalnya 0%, tinggal teman-teman ubah lagi aja ke sini terakhir. Arus dan tegangan juga berubah. Sama ternyata. Jadi teman-teman ngelakuin percobaan ini untuk tiap-tiap nilai yang dibutuhkan. Saya mengikuti dari video. Dan untuk dari tabel isi data percobaan ini, saya masih belum mengerti, tapi saya mengambil salah satu nilai-nilainya itu dari nilai-nilai tertinggi. Yang dimana kalau teman-teman lihat, nggak bisa kelihatan. Nah, di sini ada daerah cut off, daerah aktif, dan daerah saturasi. Apa sih daerah cut off, daerah aktif, dan daerah saturasi? Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi, pada data ini menunjukkan bahwa di data kurva ini teman-teman itu menghasilkan beberapa daerah, yang dimana daerah ini teman-teman itu merupakan daerah saturasi. Apa sih itu daerah saturasi? Daerah saturasi itu merupakan daerah yang dimana pada
kondisi ini pada kondisi bias maju, sehingga arus kolektor mencapai maksimum dan transistor berperan pada saklar on. Jadi ini daerah saturasi. Sedangkan daerah mode cut off, namanya ada cut off ya teman-teman. Mode cut off ini adalah berada kebalikan dari saturasi. Mode cut off ini bias mundur. Jadi cut off ini biasanya di sini teman-teman. 0 biasanya. Cut off itu biasanya 0. Dan biasanya itu mundur dan berada dalam kondisi 0 transistor. Dan transistor berada dalam kondisi off. Kemudian untuk mode aktifnya itu bukan yang di sini sama bukan yang di sini. Jadi isinya yang di sini. Jadi mode aktif ini adalah mode yang dimana basis emitter akan mengalami bias maju dan junction mengalami bias mundur. Jadi sehingga berfungsi sebagai penguat. Jadi teman-teman daerah sini itu namanya mode aktif. Jadi gimana cara aku menemukan angkanya? Ini sebenarnya ngide aja. Dan berkat bantuan sahabat juga aku bisa mengetahui itu. Jadi untuk daerah cut off tadi sendiri, tadi kita udah tahu ya teman-teman bahwa daerah cut off ini adalah daerah yang dimana dia itu di sebelah sini kan. Di sini daerah cut off. Nah, dan daerah cut off ini berada dalam kondisi 0 atau mati. Jadi untuk daerah cut off ini, saya berspekulasi bahwa IB, IC, arus itu 0. Kenapa? Karena tidak ada yang mengalir dan kondisinya itu dalam keadaan mati. Makanya saya berpendapat bahwa nilainya itu 0. Kemudian daerah aktif ini di sebelah sini itu saya menggunakan 150 μA, di mana nilainya ini saya mengambil nilai tertinggi. Atau pada dalam kondisi potensiometernya 0%. Jadi tidak ada hambatan. Itu ada 26 dan 6,68 dan VBA-nya itu 0,7. Kemudian untuk daerah saturasi yang seperti ini. Nah, daerah saturasi ini juga saya menggunakan nilai tertinggi di 500 μA, yang dimana saya menggunakan IC-nya itu 60 yang saya dapatkan, berarti itu yang tertinggi atau 0,06, kemudian 3,84 dan 0,7. Jadi untuk menemukan nilainya itu saya menjadikan perbandingan dari nilai-nilai yang telah saya dapatkan dan telah saya tulis sebelumnya, lalu nilainya itu saya jadi ambil dari yang tertinggi dari nilai itu. Jadi itu teman-teman dari skematik yang telah saya lakukan. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf jika banyak kekurangan saya dalam menjelaskan ataupun ketidaksempurnaan saya dalam menjelaskan. Saya juga belajar di sini dan terima kasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.